Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ilfatahu, NIM 1905-9091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dengan NIM 1905-9099. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang mengidentifikasi risiko dan kerugian potensial. Pertama, prinsip pengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses di mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liability, dan personal exposure sebelum terjadinya peril. Yang dilakukan manajer risiko meliputi: pertama, membuat pertanyaan atau checklist semua kerugian yang dapat menimpa perusahaan. Yang kedua, melalui pendekatan sistematis mencari kerugian yang dapat menimpa perusahaan. Selanjutnya, metode pengidentifikasian risiko. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan atau questionnaire. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Ketiga, membuat flowchart. Dan keempat, inspeksi langsung di tempat. Kelima, mengadakan interaksi dengan departemen perusahaan. Keenam, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Ketujuh, melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Kedelapan, membuat dan menganalisa catatan statistik. Dan yang kesembilan, mengadakan analisa lingkungan. Selanjutnya, kerugian potensial. Sumber informasi yang digunakan sebagai bahan untuk membuat daftar kerugian potensial adalah: pertama, data-data dari perusahaan asuransi. Yang kedua, informasi dari Badan Penerbit Asuransi. Yang ketiga, informasi dari Asosiasi Manajemen Asuransi atau AMA. Keempat, informasi dari Ikatan Manajer Risiko dan Asuransi. Yang kelima, informasi dari kepolisian. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Randi. Kepada Randi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manfaat kerugian potensial. Manfaat kerugian potensial ada dua, yaitu bagi perusahaan dan bagi manajer. Manfaat bagi perusahaan adalah: satu, dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan. Dua, suatu cara sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai perusahaan lain dalam satu hubungan bisnis. Manfaatnya bagi manajer adalah: satu, mengingatkan manajer risiko tentang kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Dua, sebagai tempat mengumpulkan informasi untuk menanggulangi risiko potensial. Tiga, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko. Selanjutnya yaitu klasifikasi daftar kerugian potensial. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada pokoknya dapat diklasifikasikan ke dalam: A. Kerugian atas harta kekayaan, yang meliputi: satu, kerugian langsung, yaitu kerugian yang dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril, seperti gedung yang terbakar atau peralatan yang dicuri. Kedua, kerugian tidak langsung, yaitu kerugian tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi. Kerugian contohnya rusaknya bahan-bahan yang disimpan di dalam lemari pendingin. Yang ketiga yaitu kerugian atas pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contohnya, batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya mengalami rusak berat. Yang B yaitu kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain, adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya, seperti ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan. Yang C yaitu kerugian personil, adalah kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, seperti kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua, dan kerugian yang menimpa keluarga akibat kematian. Selanjutnya yaitu tugas manajer risiko. Tugas manajer risiko ada tiga, yaitu: satu, mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang telah diderita.
2. Mengikuti dan mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi-publikasi. Yang ketiga, menghadiri pertemuan-pertemuan para manajer di dalam perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Randi. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.